Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Bakis Aljara dengan NIM 15046250046. Saya dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai bagaimana kita memahami anak berkebutuhan khusus dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi ini sangat penting karena sebagai calon pendidik, kita akan bertemu dengan peserta didik yang memiliki berbagai karakteristik yang sangat beragam. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Pernahkah kalian melihat seorang siswa yang sulit berkonsentrasi saat belajar, atau memiliki keterlambatan dalam membaca, atau bahkan memiliki kesulitan dalam mengikuti pelajaran dibandingkan teman-temannya? Sebagian orang mungkin langsung menganggap bahwa anak tersebut malas atau bahkan kurang pintar, padahal belum tentu demikian. Bisa saja anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Inilah mengapa pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus menjadi sangat penting. Dengan memahami karakteristik mereka, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan penanganan dan layanan pendidikan khusus karena memiliki hambatan atau perbedaan dalam proses pertumbuhan maupun perkembangannya. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun perkembangan lainnya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa anak berkebutuhan khusus bukan berarti anak yang tidak mampu belajar, melainkan anak yang membutuhkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisinya supaya potensinya dapat berkembang secara optimal. Yang pertama adalah gangguan fisik, yaitu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan pada anggota tubuh atau kemampuan bergerak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor bawaan sejak lahir, penyakit, maupun kecelakaan. Contohnya adalah anak dengan cerebral palsy, amputasi, atau kelainan pada sistem gerak. Meskipun mengalami keterbatasan secara fisik, kemampuan intelektual mereka belum tentu terganggu. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan berupa aksesibilitas lingkungan, alat bantu, serta penyesuaian aktivitas pembelajaran agar dapat mengikuti proses pelajaran dengan optimal. Yang kedua adalah gangguan intelektual, yaitu kondisi ketika anak mengalami hambatan dalam kemampuan berpikir, memahami informasi, memecahkan masalah, serta mempelajari keterampilan baru. Nah, anak dengan gangguan intelektual umumnya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan teman sebayanya dan memerlukan pengulangan materi secara bertahap. Oleh karena itu, guru perlu memerlukan metode pembelajaran yang sederhana, konkret, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai. Ketiga adalah gangguan sensorik, yaitu gangguan yang berkaitan dengan fungsi indera seperti penglihatan dan pendengaran. Nah, anak dengan gangguan seperti ini membutuhkan alat bantu seperti braille untuk gangguan penglihatan dan alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran. Lalu yang keempat ada gangguan perkembangan. Itu kondisi yang mempengaruhi perkembangan kemampuan komunikasi, interaksi sosial, perilaku, maupun perhatian anak. Contohnya adalah anak dengan autisme dan ADHD. Anak dengan autisme umumnya mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, memahami komunikasi, atau menunjukkan perilaku yang berulang. Sementara itu, anak dengan ADHD cenderung sulit memusatkan perhatian, lebih impulsif, dan sangat aktif. Nah, dalam proses pembelajaran ini, guru perlu menerapkan strategi yang terstruktur, memberikan instruksi yang jelas, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung supaya anak dapat belajar dengan lebih nyaman. Yang kelima adalah gangguan emosional dan perilaku, yaitu kondisi ketika anak mengalami kesulitan mengendalikan emosi maupun perilakunya.
Mereka biasanya dapat menunjukkan perilaku agresif, mudah marah, menarik diri dari lingkungan, ataupun mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Nah, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi hubungan anak dengan teman maupun guru, sehingga diperlukan pendekatan yang penuh kesabaran, konsisten, dan suportif. Nah, guru juga perlu bekerja sama dengan orang tua maupun tenaga profesional supaya kebutuhan anak dapat ditangani secara menyeluruh. Nah, yang terakhir itu ada anak dengan potensi khusus, yaitu seorang anak yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata dalam bidang tertentu, seperti kemampuan akademik, seni, kepemimpinan, kreativitas, ataupun olahraga. Nah, meskipun memiliki kemampuan yang tinggi, mereka tetap termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus karena mereka memerlukan layanan pendidikan yang berbeda. Jika tidak diberikan tantangan yang sesuai, mereka dapat merasa cepat bosan dan terkadang mereka akan kehilangan motivasi belajar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan program pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi bakatnya secara optimum. Dengan memahami berbagai klasifikasi tersebut, guru dapat mengenali karakteristik setiap peserta didik dan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat tidak hanya membantu anak mencapai perkembangan akademik yang optimal, tapi juga mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kemandirian mereka sehingga setiap anak memperoleh kecepatan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika dikaitkan dengan teori dari tokoh pendidikan terdahulu, beberapa tokoh pendidikan memberikan landasan penting dalam memahami anak berkebutuhan khusus. Menurut Jean Piaget, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Guru tidak hanya memaksakan semua anak belajar dengan cara yang sama. Lalu ada Lee Vygotsky yang memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan anak dapat berkembang lebih baik apabila mendapatkan pendampingan atau scaffolding dari guru maupun teman sebaya. Selanjutnya ada Howard Gardner melalui teori multiple intelligence yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang unggul dalam bahasa, ada yang unggul dalam matematika, ada yang unggul dalam bidang seni, ada yang unggul dalam olahraga maupun kemampuan sosial. Oleh karena itu, seorang guru harus melihat potensi anak, bukan hanya keterbatasannya. Dan yang terakhir ada Maria Montessori yang menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Guru perlu memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Kebutuhan setiap anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya tentu saja tidak sama. Hal ini disebabkan karena setiap anak memiliki karakteristik, kemampuan, serta jenis hambatan yang berbeda-beda. Ada anak yang membutuhkan bantuan dalam memahami materi pembelajaran, ada yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, ada pula yang memerlukan dukungan untuk mengembangkan kemampuan sosial mereka. Oleh karena itu, pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tidak dapat disamakan untuk semua anak, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing supaya mereka dapat belajar secara optimal. Kebutuhan tersebut itu mencangkup dalam beberapa aspek. Nah, aspek yang pertama itu ada aspek kognitif, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami konsep, memecahkan masalah, dan mengingat informasi. Anak dengan hambatan intelektual ini misalnya membutuhkan materi yang disampaikan secara lebih sederhana, tetap, dan menggunakan banyak contoh konkret agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua ada aspek komunikasi. Beberapa anak berkebutuhan khusus itu mengalami kesulitan dalam menyampaikan keinginan, memahami bahasa, atau berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka memerlukan media komunikasi yang sesuai agar dapat mengekspresikan pikiran dan kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada aspek sosial dan emosional. Sebagian anak ini mengalami kesulitan memahami aturan sosial, mengelola emosi, bekerja sama dengan teman, atau beradaptasi dengan lingkungan baru.
Dukungan dalam aspek ini sangat penting supaya mereka dapat membangun hubungan sosial yang positif dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, ada aspek fisik dan sensorik. Anak yang memiliki hambatan gerak atau gangguan penglihatan maupun pendengaran memerlukan penyesuaian fasilitas media pembelajaran maupun lingkungan belajar agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan aman. Nah, selain kebutuhan yang berasal dari diri anak, dukungan dari lingkungan itu juga sangat berpengaruh loh. Guru, orang tua, teman sebaya, serta lingkungan sekolah juga perlu bekerja sama untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, menerima perbedaan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, guru dapat menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang sesuai. Salah satunya adalah pembelajaran multisensori. Nah, strategi ini itu melibatkan berbagai indera secara bersamaan seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan gerakan. Nah, misalnya ini ketika mengenalkan huruf, guru tidak hanya meminta anak-anak itu untuk melihat tulisan, tetapi juga mengucapkan bunyinya, meraba bentuk huruf, atau menyusunnya menggunakan benda. Nah, pendekatan ini itu membantu anak memahami materi dengan lebih baik, karena informasi yang mereka terima itu melalui berbagai jalur sensorik. Lalu strategi berikutnya ada scaffolding, yaitu pemberian bantuan atau bimbingan secara bertahap pada anak saat belajar. Pada awalnya, guru memberikan arahan yang cukup banyak. Kemudian, bantuan tersebut sedikit demi sedikit dikurangi seiring meningkatnya kemampuan anak. Dengan cara ini, anak akan belajar mandiri dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya sendiri. Guru juga dapat menggunakan social story, yaitu cerita pendek yang menggambarkan situasi sosial tertentu beserta perilaku yang diharapkan. Nah, strategi ini itu banyak digunakan untuk membantu anak memahami cara berinteraksi dengan orang lain seperti bagaimana cara menyapa teman, menunggu giliran saat berbicara, ataupun meminta bantuan dengan sopan. Nah, selanjutnya, bagi anak yang mengalami hambatan komunikasi, guru dapat memanfaatkan Augmentative and Alternative Communication atau AAC. AAC ini merupakan berbagai bentuk alat bentuk komunikasi melalui dari gambar, kartu simbol, papan komunikasi, hingga peralatan elektronik yang dapat membantu anak menyampaikan kebutuhan, keinginan, maupun pendapatnya. Dengan adanya AAC ini, anak tetap dapat berkomunikasi secara efektif meskipun memiliki keterbatasan berbicara. Lalu terakhir, guru perlu menerapkan pendekatan strength-based. Nah, pendekatan ini menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan kelebihan yang dapat dikembangkan. Daripada hanya berfokus pada keterbatasan dan kekurangan anak, guru berusaha menemukan kemampuan yang dimiliki, kemudian menjadikan sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Nah, dengan pendekatan ini, anak akan merasa lebih dihargai, termotivasi, serta memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi untuk terus berkembang dan sesuai dengan potensinya. Pada studi kasus yang akan saya angkat kali ini, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum dibandingkan dengan sekolah inklusi. Padahal kebutuhan mereka itu sangat berbeda dengan anak normal pada umumnya. Maka dari itu, pembelajaran yang perlu diberikan kepada mereka itu juga berbeda. Nah, jika anak berkebutuhan khusus itu sendiri bersekolah di sekolah umum dibandingkan sekolah inklusi, maka mereka akan memiliki keterlambatan dalam interaksi mereka, khususnya dalam pembelajaran yang akan diserap mereka. Apalagi jika anak tersebut hanya memiliki keterbatasan dalam sensorik maupun motoriknya. Karena itu, selain guru, orang tua juga perlu memahami kebutuhan setiap anaknya, khususnya pada anak berkebutuhan khusus, supaya kedepannya anak tersebut tidak mengalami perundungan di masa depan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukanlah anak yang memiliki kekurangan, melainkan anak yang memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda daripada anak umumnya.
Nah, sebagai calon pendidik, kita itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif, menghargai keberagaman, serta memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang memperlakukan semua anak dengan cara yang sama, tetapi pendidikan yang mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Oleh karena itu, sekian pemaparan materi dari saya untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.